bagaimana kalau nasib honorer tersebut menimpa diri kita, anak-anak cucu kita, dan saudara-saudara dekat kita. Ya. Jadi CPNS tanpa tes bukan P3K. Yang terhormat pimpinan beserta para anggota Komisi 2, yang saya hormati Pak Menteri PAN, Kepala BKN, Kepala KSN, dan seluruh jajaran. Yang pertama Pak Kepala BKN yang dijelaskan tadi tabel 13 dan tabel 21, yang mungkin harapan kami Bapak bisa lebih aktif gitu, tidak menunggu usulan daerah terus. Karena kan kaitan dengan NIP, P3K dan PNS ini, yang SK-nya juga belum keluar, ini kan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, barangkali yang sudah tergantung hampir 2 tahun. Jadi mohon dari BKN di Kanwilnya lebih aktif gitu Pak daerah. Kemudian dari Pak Menpan tadi dijelaskan Pak, bahwa prioritas kerja Pak Presiden itu nomor 1 adalah pembangunan SDM. Dan nomor 1-nya juga peningkatan kualitas manusia Indonesia. Nah, dengan rencana penetapan 741.551 orang ASN, dan ternyata CPNS-nya hanya 84.663 orang atau 11,42%. Padahal di sisi lain akan ada 706.438 PNS yang akan pensiun sampai dengan 2024. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengganti kekurangan CPNS tersebut? Kalau berbicara kualitas SDM, barangkali yang paling mendasar memang guru, dosen, dan para tenaga kesehatan. Nah, sebagai ilustrasi, dulu mungkin 7 tahun yang lalu yang namanya SMA atau SMK kan ada klasifikasi A, B, dan C. Yang paling tinggi A dengan rombel 27 rombel maksimal. Nah, hari ini barangkali hampir seluruh sekolah negeri rombongan belajarnya sudah lebih dari 40 rombel. Ya, padahal guru PNS-nya sudah banyak pensiun. Inilah yang menyebabkan banyaknya tenaga-tenaga honorer. Atau kami sering menyebutnya Pak, kalau tenaga honorer di daerah itu sudah ada kontrak kerja dengan pemerintah daerah. Tapi yang guru-guru honorer tadi, ya kita anggap tenaga kerja sukarela. Karena hanya dari dinas surat tugasnya. Honornya pun hanya 200 sampai 500 ribu per bulan. Ini kan. Nah, terima kasih untuk guru agama di sekolah negeri mulai mendapat perhatian. Ya, mereka juga sama tenaga-tenaga honorer. Kemudian di tenaga kesehatan, konon per 28 Januari 2021 ini ada 647 tenaga kesehatan yang meninggal karena akibat COVID di tempat kerjanya dengan beban kerja yang berat. Dan katanya ini menjadi yang tertinggi di Asia, Indonesia ini. Ya. Oleh karena itu, barangkali harusnya pemerintah lebih konsen untuk CPNS ini di bidang guru, dosen, dan nakes ini. Ya. Jadi kenapa gitu? Formasi CPNS-nya kok hanya 11,42%, malah yang banyak P3K-nya. Gitu. Kemudian tadi oleh Pak Menpan juga dijelaskan bahwa menurut perundang-undangan P3K ini
diterapkan untuk merekrut tenaga profesional sesuai kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu dengan lama perjanjian tertentu. Dan P3K ini memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang sama dengan PNS dalam pelayanan publik. Demikian juga gajinya, tunjangannya, setara dengan PNS, dengan perbedaan yang relatif sedikit, hanya masalah uang pensiun misalnya. Ya. Nah, maksud saya Pak, para honorer guru dan tenaga kesehatan, termasuk yang tadi Bapak sebut tenaga administrasi Pak, ini misalnya tenaga administrasi Pak, Dapodik itu yang mengerjakan honorer Pak di daerah. Yang mengcover seluruh KTP, ya di kecamatan, di desa, bahkan di tingkat kota kabupaten juga mayoritas honorer. Ini kan strategis gitu ya, program-program strategis nasional ya. Nah, faktualnya mereka sudah bekerja belasan tahun pada jabatan tertentu, dan jabatan tersebut saya kira bukan diperlukan untuk waktu-waktu tertentu. Guru akan tetap dibutuhkan, tenaga kesehatan akan tetap dibutuhkan, tenaga dapodik, EKTP itu tetap dibutuhkan. Tidak mungkin diberhentikan di tengah jalan. Ya. Karena itu barangkali seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, kami berharap ada formasi khusus untuk tenaga honorer ini. Di samping tenaga yang mahasiswa-mahasiswa kita yang lulus cum laude, atlet yang dapat medali emas begitu di tingkat nasional atau internasional, ya, dan termasuk difabel barangkali untuk dapat yang khusus, ya. Nah, dari gambaran tadi kan Pak, gajinya itu kan tidak berbeda. Kenapa enggak PNS-nya yang diperbanyak? Ya mungkin kalau tadi Pak Endro menyampaikan, ini kan daerah juga akan sanggup untuk membayar gaji. Saya bilang sanggup ini karena DAU juga Pak. Ya, di daerah itu yang namanya honorer, nama PNS hampir semuanya tergantung dari dana alokasi umum. Nah, kecuali barangkali Jakarta ya. Mungkin Pak pimpinan komisi ya panja pengawasan tentang dana transfer ke daerah ini juga perlu mendapat perhatian. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat kenapa honorer ini masih mau bekerja dengan honor yang relatif kecil, ya mereka tetap berharap banyak bahwa satu saat dapat kehormatan menjadi PNS. Karena itu sudah berulang-ulang dari para tenaga honorer ini, baik K2, non K2, dan lain sebagainya, datang mengiba ya ke Komisi 2, ada yang nangis dan sebagainya, harapannya CPNS tanpa tes, bukan P3K, karena di masyarakat kehormatan barangkali CPNS lebih tinggi. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, Pak Menteri yang saya hormati, saya ingin mengetuk nurani hadirin lah yang ada di ruangan terhormat ini, bagaimana kalau nasib honorer tersebut menimpa diri kita, anak-anak cucu kita, dan saudara-saudara dekat kita, ya. Ya. Jadi kalau honorer tersebut bisa diangkat CPNS, kami berharap didahulukan. Kalau memang sudah tidak memungkinkan, ya diangkat P3K. Tidak perlu tes, tapi dari lama mengabdi bekerja dan integritasnya barangkali kepala-kepalanya yang paham sekali. Ya. Kemudian kalau P3K ini kan tidak berkarir seperti PNS barangkali ya, dari keterangan itu. Jadi boleh saja lompat. Jadi kalau P3 dengan boleh lompat begitu, misalnya yang honorer ini sudah bekerja 15 tahun, S1 kan 3A, ya kalau 15 tahun bisa naik pangkat sudah 4 kali barangkali, 3-4 kali. Jadi apa salahnya kalau yang dia angkat 43, kesetaraannya golongan 4A barangkali begitu ya. Kalau mungkin. Kemudian untuk Pak KSN, saya mohon dapat
memantau Pak dan mengevaluasi penempatan pejabat di daerah. Ya tadi banyak disampaikan, ini kan kadang-kadang ada kaitan dengan politis karena jadi tim sukses dan lain sebagainya secara sembunyi-sembunyi barangkali ya. Kalau terbuka kan susah. Jadi banyak penempatan yang kami dapat informasi sudah tidak on the track, tidak on the right man on the right place. Misalnya sarjana teknik belum pernah bekerja di badan keuangan, tiba-tiba jadi kepala badan pengelola keuangan. Ini kan di KSN barangkali ada open bidding ya Pak. Ada sarjana teknik jadi KTU Dinas Kesehatan. Malah dokternya jadi kepala bagian ekonomi atau kepala bagian organisasi. Mohon dievaluasi. Itu saja Pak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.